Seorang guru menamparkan muka seorang putri. Si putri ini berusaha untuk menahan lalu menatap mata ke si guru. Tanpa diduga, putri ini ditampar beberapa kali lagi, membuat gendang telinganya dirobek. Kejadian ini direkam lalu diposting di media sosial. Ketika ibu putri tahu semuanya, dia ke sekolah untuk mencari kepala sekolah. Putri ini bukan orang biasa. Ayah dia adalah direktur dana sekolah. Kepala sekolah bilang karya si putri ini berkesalahan jadi dihukum. Hiju menelpon suaminya untuk minta bantuan. Tapi suami sedang di luar negeri, merawat seorang pria yang pingsan lama. Hiju mencari si guru itu dengan marah. Kepala sekolah menyuruh si guru untuk minta maaf. Tapi setelah mendengar, dia hanya bilang terima kasih secara enggan. Hiju menyuruh dia menonton video yang putrinya dipukuli. Tapi si guru bilang itu hanya hukuman saja, bukan pelaku kekerasan. Hiju melemparkan kabar ke mukanya. Seperti ini, kan? Lalu Hiju memukul kepala si guru dengan buku di meja, membuat guru jatuh ke lantai. Kamu memakai cara ini untuk menunjukkan kesalahan putri aku. Guru mengambil mantelnya lalu berdiri dengan marah. Tapi ketika Hiju melihat mantel ini, tiba-tiba dia bingung. Dia ingat bahwa masa lalu teman dekat dia juga ada mantel sama itu. Kemudian, Hiju mencari murid yang sudah merekam video. Bertanya alasan putrinya dipukul. Tapi murid ini bilang dia tidak tahu. Hanya ingat bahwa guru berbisik apa dengan Lisa. Hiju sadar bahwa semuanya tidaklah begitu sederhana. Di luar, Hiju begitu kuat, tapi di rumah dia sangat malu. Selalu melihat perasaan ibu mertuanya. Ibu mertua mengkritik Hiju karena sudah memukul guru. Malam hari, ketika Hiju sedang melukis, dia masih bingung. Apakah dia sedang menunggu untuk dipukul? Ternyata, hari berikutnya, di depan sekolah ada sebuah spanduk. Guru sudah menuntut Hiju. Ibu mertua mau menyembunyikan hal yang Lisa dipukul, menyelesaikan semua secara diam. Tapi Hiju bilang kepada pengacara bahwa jangan melewatkan guru karena Hiju. Jika tidak, nanti dia akan menjadi lebih jahat. Ibu mertua marah, dia menutup HP. Kemudian Hiju ke rumah sakit untuk bertemu anaknya, si Bibi juga di sana. Si Bibi memberikan Hiju nomor HP tutor. Katanya bisa mengajar Lisa di rumah. Tanpa diduga, pagi hari ketika Hiju sedang minum kopi, dia melihat guru sedang di luar. Sudah bisa ketemu kamu. Wanita ini bertekuk lutut untuk minta maaf. Tapi kenyataannya, dia mau membalas dendam. Kak. Hari itu, karena terlalu ketakutan jadi aku tidak menyadari Kak. Hiju dengan cepat menarik tangan dia ke kamar lukis. Setelah menentukan bahwa inilah teman yang tadi sangat akrab sama dia, Haewon. Haewon melihat kamar yang dipenuhi dengan lukisan Hiju, rasa mukanya berubah. Aku tidak bisa bayangkan Kak sudah menjadi pelukis. Ternyata, Hiju sudah pernah menjadi murid Haewon. Haewon lagi minta maaf, dan minta dimaafkan atas kesalahannya. Hiju bilang itulah dua hal yang beda. Betul. Betul itulah dua hal yang beda. Perubahan rasa ini membuat Hiju ketakutan. Hiju mengusir Haewon keluar dengan cepat. Lalu menyuruh satpam, lain kali tidak membolehkan Haewon masuk ke sini lagi. Hiju kembali ke kamar dan bersihkan gelas yang pecah. Tanpa diduga, dia melihat Haewon masih berdiri di sana lalu tersenyum dengan senyuman seram. Hiju ketakutan, dia sadar ada yang tidak biasa. Tujuannya bukan untuk minta maaf. Saat ini, suami Hiju menerima telepon. Kabarnya pria yang pingsan itu sudah dibawa pergi oleh Haewon. Haewon. Malam itu, tiba-tiba Lisa menyelam musik dengan keras sehingga adiknya harus menutupi telinganya. Hiju marah, dia lepaskan steker, menyuruh Lisa berhenti. Aku tidak bisa mendengar. Apa? Aku bilang aku tidak bisa mendengar. Aku tidak mendengar. Hiju ketakutan, dia bertanya putrinya ada apa, tapi Lisa terus-menerus bilang dia tidak bisa mendengar. Saat ini, tidak tahu suami di mana.
Tenggorokan anak laki-laki juga mulai sakit. Hiju tidak tahu harus bagaimana. Hari berikutnya, kata dokter Lisa menjadi tunarungu karena mentalnya. Alasan yang jelas belum bisa ditentukan. Hiju mengecek kamera di rumah. Menemukan bahwa penyakit putrinya terkait sama Haewon. Saat ini, anak laki-laki Hiju yang sedang makan es krim dan tidak sengaja menabrak Haewon. Anak ini mau pergi tapi Haewon menarik kembali. Kamu membuat bajuku kotor, terus mau langsung pergi. Anak ini minta maaf secara ramah. Lalu Haewon memuji anak ini sangat baik. Dan membeli es krim baru untuk anak ini. Kemudian Hiju tiba. Mendengar anaknya menceritakan lagi hal itu, orang ini masih Haewon. Hiju mencari di mana-mana tapi tidak ketemu dia. Wanita ini karena mau membalas dendam. Secara sengaja, mau mendekati adik laki-laki dari teman dekat dia. Haewon tahu bahwa Seonwoo ke gereja setiap hari. Jadi mau ke sini untuk membuat pertemuan kebetulan sama dia. Saat Seonwoo selesai berdoa, ada wanita yang mau mengajak dia makan. Tapi Haewon sengaja bilang mereka sudah berjanji. Tapi wanita itu sangat mau mengajak Seonwoo. Lalu Seonwoo menolak wanita itu untuk pergi bersama Haewon. Saat makan, Seonwoo berterima kasih Haewon karena sudah membantu dia. Tepat waktu ini, Hiju menelpon. Haewon bilang Hiju ke sini. Hiju tiba dan melihat adiknya sedang makan bersama Haewon. Hiju bilang kepada Haewon tentang penyakit putrinya. Hiju mau tahu kenapa hari itu Haewon memukul putrinya. Haewon bilang Lisa membaca komik di kelas. Lagi memakai uang untuk membeli hasil teman lain. Karena untuk mendewasakan Lisa, harus mendidik Lisa. Tapi malam itu, Lisa bilang semua yang Haewon bilang salah. Hiju bertanya putrinya kenapa. Tapi Lisa masih tidak bilang alasan. Hanya bilang teman Lisa menjadi aneh karena Haewon. Dan bilang Hiju jangan bertemu dia lagi. Setelah pulang, suami bilang, Haewon diterima untuk mengajar di sekolah ini karena diusulkan oleh anak dari wakil kepala sekolah. Hari berikutnya, Hiju mencari anak dari wakil kepala sekolah. Bertanya kenapa dia mengusulkan Haewon. Gadis ini bilang dulunya Haewon mau bekerja di universitas. Sedangkan dia dipindah ke tempat lain. Tapi ketika tahu sekolah itu Taerim, Haewon langsung mau bertukar sama gadis ini. Setelah mendengar semuanya, Hiju lebih yakin bahwa Haewon mau membalas dendam dia. Hiju pulang ke rumah, lalu bertemu dengan Haewon lagi. Haewon langsung memeluk Hiju. Minta maaf karena sudah memukul Lisa. Aku memang takut sama diriku, Kak. Aku sadar bahwa diriku semakin menjadi raksasa. Tapi Hiju mendorong dia ke belakang segera. Kamu mendekati aku untuk apa? Apa? Menyakiti Lisa, apa tujuan kamu mendekati aku? Kenapa Kak merasa begitu? Saat ini, suami menerima pesan dari rumah sakit. Ternyata pria yang pingsan itu bernama Woo Jae. Adalah suami Haewon. Dulu, Haewon dan Hiju adalah teman dekat. Haewon suka sebuah mantel yang berwarna hijau. Hiju membeli untuk Haewon segera. Hari itu, Haewon dan Woo Jae memfoto pernikahan bersama. Hiju membantu dia memilih sebuah kemeja jas. Tapi tatapan Woo Jae ke Hiju agak aneh. Ketika memfoto, Haewon menyuruh Hiju untuk memfoto bersama. Tapi Hiju tidak mau. Woo Jae sudah menarik tangan Hiju untuk ikuti. Tapi tiba-tiba Haewon mengingat kembali mantel yang hijau itu. Karena inilah hadiah dari Hiju jadi Haewon mau memakainya saat memfoto. Saat memfoto, Woo Jae tiba-tiba menarik tangan Hiju. Supaya dia lebih dekat dengannya. Tapi di awal cerita, Hiju sudah membunuh seorang pria. Kenyataannya memang bagaimana? Setelah meninjau kembali, aku juga bingung banget. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan